di Bintang 5 Channel dalam program acara Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Lama tak mendengar kelanjutan film ini, tiba-tiba tepat di malam Natal pada tanggal 24 Desember 2025, Comic Egg Revolution Santet Cabinet telah rilis serentak di seluruh bioskop tanah air. Waralaba Comic Egg memang mempunyai sejarah panjang yang dimulai sejak Comic Egg yang rilis tahun 2014, Comic Egg Casino Kings Part 1, rilis tahun 2015, dan Comic Egg Casino Kings Part 2, rilis tahun 2016, yang ketiganya disutradarai oleh Anggi Umbara. Kini di tangan Fajar Bustami, film terbarunya hadir dengan judul Comic Egg Revolution Santet Cabinet, sebuah judul yang terdengar provokatif dan multitafsir. Posternya yang terlihat sangat unik mengingatkan kita pada film silat rilisan Shaw Brothers yang populer di Hong Kong pada era 60-an hingga awal 90-an. Namun menilik dari narasinya, film ini ternyata menyimpan sesuatu yang unik dan belum pernah dimunculkan di film-film sebelumnya. Comic Egg Revolution Santet Cabinet datang dengan skala yang nyaris berlebihan. Film komedi dengan pemain seabrek ini mempertemukan komedian senior dan komika baru dalam satu arena yang sengaja saling bertabrakan. Dari sinilah daya tarik utamanya muncul. Entah bagaimana energi-energi berbeda itu lepas bebas tanpa banyak rem, sampai satu bioskop bisa tertawa bersama atau justru kewalahan menangkapnya. Dan berikut review singkat film Comic Egg Revolution Santet Cabinet. Berbekal dendam masa lalu, sepasang dukun, Ki Bagus yang diperankan oleh Andre Taulany dan Nyi Gendis yang diperankan oleh Hesti Purwadinata berencana menguasai negara dengan cara menyantet presiden dan jajaran kabinetnya. Dengan bantuan sebuah tengkorak sakti, mereka berhasil menyantet seorang wakil menteri, tapi belum mampu menyantet sang presiden. Mereka membutuhkan 8 tumbal untuk membuat rencana itu berhasil. Negara menugaskan Pade Indro dan Oki dari Badan Intelijen Republik atau yang disingkat BIR untuk mencegah Ki Bagus dan Nyi Gendis. Pade Indro dan Oki mengumpulkan 8 agen dan menyusupkan para agen sebagai asisten rumah tangga untuk sang pasangan dukun. Pengembangan cerita kali ini terasa lebih membumi, meski tetap dibungkus dengan kekacauan yang akrab dengan keseharian. Salah satu contohnya hadir lewat sosok presiden yang justru menaruh kepercayaan besar pada penasehat spiritual. Sebuah situasi yang terdengar absurd, tapi ironisnya tidak terasa asing. Seolah film ini memberi kita waktu untuk tarik napas, habis itu ketawa lagi, dan terus-menerus sampai bikin suasana bioskop jadi arena tawa. Ibaratnya lawakan datang dengan kondisi rapi, tabrakan tapi tidak berantakan, bahkan sampai penonton pun refleks maju dari sandaran kursi. Bukan Comic Egg namanya kalau tak dipenuhi komika di dalamnya. Sejumlah komika senior seperti Indro Warkop, Noel Stress, Calontong ikut menemani Andre Taulany dan Hesti Purwadinata yang di film ini didapuk sebagai pemeran utama. Tak hanya mereka, Kiki Saputri, Oki Rengga, Indy Barens, Ajis Doa Ibu, Diki Divi, dan Mr. Aloy membuat film ini kian pecah lewat jokes dan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Namun yang membuat Santet Cabinet ini berbeda adalah kehadiran 11 komika muda yang lolos audisi Comic Egg Revolution dan dimasukkan sebagai peran pendukung yang sangat krusial dalam film ini. Hadirnya mereka memberi warna tersendiri dalam alur cerita dan memberi panggung untuk mereka saat beradu peran dengan komika senior.
Aditya Mulya, sang penulis naskah, berhasil memberi screen time yang cukup seimbang antara para komika muda ini dengan para seniornya. Tak mudah membagi adegan dengan banyak cast dan durasi yang sangat ketat, dan peran penulis yang sangat krusial juga tampak saat memberi kilas balik yang cukup relevan dari dua karakter utamanya yang terasa masuk akal. Seandainya Aditya Mulya mampu merangkai 3 generasi komedi ini dalam satu garis waktu yang benar-benar sefrekuensi dengan penontonnya, hasilnya mungkin akan terasa lebih presisi. Potensinya sebenarnya ada, tapi belum sepenuhnya terkunci. Dari sinilah peran Andre Taulany dan Hesti Purwadinata menjadi krusial. Keduanya datang dengan pengalaman panjang di sketsa komedi, hadirkan gaya humor yang relatif mudah untuk diterima penonton awam, sekaligus menjadi jembatan di tengah keramaian gaya lawak. Situasinya berbeda ketika calon Tong datang sebagai presiden. Persona yang mereka bawa itu masih terasa terlalu lekat dengan citra presiden era sebelumnya, membuat satir politiknya terasa kurang lepas. Tapi kesan presiden sebelumnya ini malah memberikan efek satir yang dahsyat. Bagaimana seorang calon Tong yang memberikan referensi presiden yang tanggap dan dapat informasi dari seluruh penasehat, alias sebuah kritik yang beneran kena banget kali ini. Salah satu potensi yang terasa belum dimaksimalkan justru datang dari Pak Yusuf sebagai jenderal. Porsinya relatif diperkecil, padahal latar belakang militernya bisa menjadi jembatan cerita yang menarik. Bayangkan bagaimana disiplin ala militer, terutama marinir, bertabrakan dengan gaya para agent komik Egg yang serba ngawur. Hasilnya adalah tawa yang lebih konsisten. Disitulah komedi komik Egg Revolution Santet Kabinet bakalan terasa lebih padat dan lebih menggigit. Dari sisi akting, energi di film ini terasa terbagi cukup merata. Andre Taulany dan Hesti Purwadinata hadir dengan ritme komedi yang stabil, jadi penyeimbang di tengah keramaian pemain. Namun Oki Rengga justru tampil berbeda dari biasanya. Ada kesan ia menahan diri, tidak selepas perannya di film-film lain, sehingga beberapa momennya terasa kurang meledak meski tetap memberi warna. Mungkin di sisi lain Pade Indro masih mampu menjaga ritme komedi dengan tenang. Tapi dengan belasan pemain sekaligus, ditambah para peserta komik Egg Revolution, film ini pada akhirnya terasa seperti sebuah komedi keroyokan. Disinilah kekuatan sekaligus tantangannya muncul. Tawa datang dari kebersamaan, bukan dari satu sosok yang benar-benar mendominasi. Saking ramainya penaing, beberapa karakter memang hanya kebagian momen singkat. Tapi justru di situ muncul rasa penasaran. Ada sosok-sosok yang terasa seperti belum sempat unjuk gigi sepenuhnya. Penonton dibuat bertanya-tanya sebenarnya sejauh apa potensi mereka kalau ada ruang lebih. Di beberapa bagian, gaya lawakan yang muncul pun terasa beragam. Ada yang langsung kena, ada juga yang mungkin lebih akrab di telinga penonton muda. Tapi keberagaman inilah yang jadi ciri khas film ini. Komik Egg Revolution Santet Kabinet terasa seperti panggung besar yang riuh, mengajak penonton ikut menyelami tawa yang datang dari banyak arah, meski tidak semuanya mendarat dengan cara yang sama. Tentu saja dengan bumbu-bumbu komedi slapstick action ala kungfu dan wuxia yang memang sengaja diimplementasikan dengan jurus-jurus sihir penuh warna, sebuah treatment menarik yang jarang dijumpai di film Indonesia, dan dipastikan hal ini akan menghibur penonton yang melihatnya. Masih ingat komik Egg versi Anggi Umbara? Versi ini terasa melangkah lebih jauh. Di tangan Fajar Bustami, dunianya terlihat lebih real dan membumi. Seperti beberapa adegan masih terasa kasar, namun visualisasi jauh lebih matang justru jadi penopang cerita. Membuat kekacauan komedinya terasa lebih hidup dan memberi pengalaman menonton yang lebih solid dibanding sebelumnya. Kesimpulannya, komik Egg Revolution Santet Kabinet memberi warna baru dalam perfilman Indonesia, khususnya komedi. Dengan cast yang dipenuhi komika, film ini diharap mampu menghibur penonton lewat sajian khas komik Egg yang selama ini telah lekat di hati penonton setianya. Sajian humor slapstick yang dipadukan dengan aksi ala wuxia dan fantasi membuat film ini tampil beda dan berbeda dari para kompetitornya. Ya, itulah tadi review singkat tentang film komik Egg Revolution Santet Kabinet. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai akhir.
Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!